Linda tiba di gedung tertinggi di kota, dengan sepatu usang dan sebuah map dokumen tua. Para pebisnis menertawakannya. Tetapi apa yang dia bawa dalam map itu akan menghancurkan segala yang mereka yakini tentang kekuasaan. Lift gedung Wijaya berbau parfum mahal dan kulit baru. Linda Pramesti merasakannya begitu pintu terbuka di lantai 42. Dia tidak cocok di sini, bukan karena identitasnya, tetapi karena penampilannya. Dia mengenakan jeans yang robek di lutut, bukan karena mode, tetapi karena penggunaan yang terlalu lama. Kaos putih dengan motif yang hampir tidak terlihat lagi, dan sepatu itu, sol sepatu kanannya lepas di ujung, menciptakan suara aneh setiap kali dia melangkah di lantai marmer yang mengkilap di lorong. Sebuah suara yang seolah berteriak, gadis ini tidak punya apa-apa. Namun Linda berjalan tegak, sedikit mengangkat dagu, dengan map koklat menempel erat di dada seolah itu adalah hal paling berharga di dunia, dan mungkin memang begitu. Aula resepsionis di lantai 42, lebih besar dari seluruh rumah tempat Linda tumbuh. Ada meja kaca berbingkai perak, 2 kursi berlengan putih yang tampak seperti keluar dari majalah, dan di belakangnya adalah jendela kaca besar yang memperlihatkan seluruh kota seperti mainan kecil. Ani, sang resepsionis, mengangkat kepala. Matanya menyapu Linda dari ujung rambut hingga ujung kaki dalam waktu kurang dari 2 detik, dan dalam 2 detik itu, dia telah memutuskan segalanya. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Tanyanya dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Saya ada janji, jawab Linda. Ani mengedipkan mata. Janji? Dengan siapa? Dengan Bapak Aryo Wicaksono. Kali ini Ani tidak berkedip. Dia terdiam, seolah seseorang baru saja menceritakan lelucon yang tidak dia pahami. Anda punya janji dengan Bapak Aryo Wicaksono? Ya, beliau sedang menunggu saya. Tidak juga. Ani tertawa pelan. Bukan tawa yang kejam, tetapi tawa yang merendahkan. Tawa yang berkata, kasihan sekali, tidak tahu tempatnya. Begini ya Nona, Bapak Aryo tidak menerima janji tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan hari ini jadwalnya sangat padat. Jika Anda ingin meninggalkan nama, silakan. Nama saya Linda Pramesti, katanya tenang, membuat Ani terdiam. Pramesti, Linda menekankan. Seperti gedung di ujung jalan di tepi sungai itu. Seperti perusahaan konstruksi tua yang membangun setengah dari pusat perbelanjaan tempat Anda mungkin membeli baju. Ani ternganga, tetapi tidak berkata apa-apa. Saya harus bertemu Bapak Aryo, lanjut Linda. Dan percayalah, beliau pasti ingin bertemu saya. Ada keheningan yang tegang. Ani melihat map koklat itu, melihat sepatu usang, dan melihat mata gelap Linda. Dan ada sesuatu di mata itu yang membuatnya mengangkat telepon. Budi, ada seorang wanita di resepsionis yang mengatakan dia perlu bertemu Bapak Aryo. Namanya Pramesti. Di ujung telepon yang lain, ada jeda sesaat diikuti tawa. Budi adalah tipe orang yang belajar bertahan hidup di dunia bisnis dengan membuat dirinya berguna bagi mereka yang berkuasa. Dia bukan yang terpintar atau paling cakap, tetapi dia tahu kapan harus tertawa dengan atasannya, kapan harus diam, dan kapan harus mengabaikan. Setelah menutup telepon, dia berbalik ke arah Aryo Wicaksono yang duduk di belakang meja kaca, menandatangani dokumen tanpa mengangkat kepala. Pak, ada seorang wanita di resepsionis. Namanya Pramesti, dia bilang ingin bertemu Bapak. Aryo tidak mengangkat kepala. Pramesti, ulangnya seolah mencicipi kata itu. Pramesti yang mana? Saya tidak tahu, Pak. Ani bilang dia masih muda, sangat muda. Aryo meletakkan pena dan bersandar di kursinya. Dia berusia 53 tahun, rambut abu-abu disisir rapi ke belakang, dan rahang yang tampak dibuat untuk memberi perintah. Segala sesuatu tentang dirinya menunjukkan kekuasaan, dari jam tangan yang lebih mahal dari sebuah apartemen studio, hingga cara dia memandang orang, seolah menilai berapa nilai mereka. Pramesti, katanya lagi, kali ini dengan senyum sinis kecil. Nama itu tidak ada artinya lagi di kota ini. Budi. Apa kamu tidak tahu? Budi tersenyum. Bukan karena itu lucu, tetapi karena Aryo mengharapkannya. Suruh dia masuk, kata Aryo tiba-tiba. Budi menatapnya dengan heran. Benarkah, Pak? Kenapa tidak? Aku bosan. Aku ingin tahu apa yang bisa dikatakan oleh Pramesti yang datang ke kantorku tanpa janji, tanpa jas, dan mungkin tanpa sepeser pun uang. Budi mengangguk dan meninggalkan ruangan. 3 menit kemudian, pintu terbuka dan Linda Pramesti melangkah masuk ke dunia Aryo Wicaksono. Ruangan kerja itu terlalu luas. Linda menggambarkannya dalam hati sebagai terlalu berlebihan. Ada lebih banyak ruang kosong daripada furnitur. Seolah Aryo ingin setiap orang yang masuk ke ruangan itu merasa kecil. Dan itu berhasil.
Itu berhasil pada semua orang. Tetapi Linda tidak berjalan 3 jam dari sisi lain kota untuk merasa kecil. Aryo memandangnya dari kursinya tanpa bangkit. Di sampingnya adalah Budi dan 2 pria berjas lain yang Linda tidak kenal. Salah satunya berdiri dengan tangan bersedekap, yang lain memegang kopi dan memandangnya seolah memandang serangga yang masuk lewat jendela. Linda Pramesti, kata Aryo, mengucapkan setiap suku kata perlahan, hampir seperti sandiwara. Selamat datang di grup Wicaksono. Kehormatan apa yang saya dapatkan? Linda berdiri di depan meja. Dia tidak duduk. Tidak ada yang menawarinya tempat duduk, dan dia tidak akan meminta. Saya datang untuk berbicara tentang perusahaan ini, katanya. Aryo mengangkat alis. Tentang perusahaan ini? Apa yang ingin kamu tahu? Apa kamu mencari pekerjaan? Karena biasanya hal semacam itu dilakukan melalui Departemen Sumber Daya Manusia, lantai 12. Ketiga pria itu tertawa. Linda tidak bergeming. Saya tidak mencari pekerjaan, Bapak Aryo. Kalau begitu, apa yang kamu cari? Linda menarik napas dalam-dalam. Apa yang akan dia katakan terdengar konyol, dia tahu itu. Kedengarannya seperti kalimat dari film kelas B yang diputar tengah malam dan tidak ada yang menganggapnya serius. Tetapi dia serius, karena itu adalah kebenaran. Perusahaan ini adalah milik saya. Keheningan berlangsung tepat 3 detik, lalu tawa meledak. Kedua pria lainnya saling memandang dan tertawa seolah itu adalah hal terlucu yang mereka dengar dalam beberapa tahun. Milikmu? Aryo menyeka air mata di sudut matanya. Perusahaan ini milikmu? Benarkah? Aryo mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan siku di meja. Saya membangun kerajaan ini dengan tangan saya sendiri. Setiap lantai gedung ini memiliki nama belakang saya tertera. Setiap kontrak saya memiliki tanda tangan saya. Setiap sen yang dihasilkan perusahaan ini melewati rekening saya. Dan kamu datang ke sini dengan sepatu itu, dengan map itu, untuk memberitahuku bahwa ini milikmu? Ya, Linda menegaskan tanpa merendahkan suaranya. Aryo mengamati dia. Untuk pertama kalinya, dia berhenti tertawa. Bukan karena dia menganggapnya serius, tetapi karena kekeras-kepalaan gadis muda ini menarik perhatiannya. Itu seperti melihat seekor tikus berdiri di depan singa dan menolak untuk lari. Baiklah, katanya, menyilangkan tangannya. Kamu punya 30 detik. Buktikan padaku bahwa kamu tidak gila. Linda membuka map. Di dalamnya ada beberapa dokumen kuning tua, beberapa sisinya bengkok, beberapa ditutupi plastik bening. Ada juga satu foto hitam putih, sebuah amplop tertutup, dan apa yang tampak seperti anggaran dasar. Kakek saya bernama Maman Pramesti. Linda mulai. 31 tahun yang lalu, dia mendirikan perusahaan konstruksi di kota ini. Itu perusahaan kecil, tetapi jujur. Dia membangun sekolah, jembatan, pasar. Orang-orang menghormatinya. Aryo tidak berkata apa-apa, tetapi matanya terpaku pada dokumen. 24 tahun yang lalu, lanjut Linda, kakek saya bermitra dengan seorang pria yang berjanji akan memperluas bisnis. Dia mengatakan bahwa bersama-sama mereka akan mengubah perusahaan konstruksi kecil itu menjadi sesuatu yang besar. Kakek saya mempercayainya. Dia memberinya akses ke rekening, kontrak, segalanya. Linda mengeluarkan foto hitam putih. Di foto itu, 2 pria berjabat tangan di depan sebuah bangunan yang sedang dibangun. Salah satunya adalah pria berkulit gelap, tangan besar, dan senyum tulus. Pria yang lain, Linda meletakkan foto itu di atas meja dan menunjuk ke pria kedua. Dia adalah ayah Anda, Bapak Aryo. Hadi Wicaksono. Senyum Aryo membeku. Itu tidak hilang, tetapi membeku seolah seseorang menekan tombol jeda di wajahnya. Kakek saya mempercayai ayah Anda, kata Linda, dan ayah Anda mencuri segalanya darinya. Dia memanipulasi dokumen hukum, memindahkan aset ke namanya sendiri, mengusir kakek dari bisnis yang dia bangun sendiri. Dan ketika kakek saya mencoba melawan, ayah Anda menggunakan koneksinya untuk menghancurkannya. Dia mengambil segalanya, perusahaan, reputasi, bahkan martabat. Aryo tidak bergeming. Kakek saya meninggal tanpa sepeser pun uang, kata Linda, dan suaranya bergetar untuk pertama kalinya, hanya sesaat. Tetapi dia tidak meninggal tanpa bukti. Dia mengangkat amplop tertutup. Ini, katanya, adalah anggaran dasar asli perusahaan, dengan nama kakek saya sebagai pendiri dan pemegang saham mayoritas. Ayah Anda tidak pernah bisa menghancurkan dokumen ini, karena kakek saya menyembunyikannya. Dia menyimpannya selama bertahun-tahun di tempat yang tidak akan pernah ditemukan siapapun. Dan sebelum meninggal, dia memberikannya kepada nenek saya, dan nenek saya memberikannya kepada saya.
Keheningan di ruangan kerja itu begitu pekat sehingga Linda bisa mendengar suara AC. Budi berhenti tersenyum. Kedua pria berjas itu saling memandang, dan Aryo Wicaksono menatap amplop tertutup itu seolah itu adalah bom. Itu tidak membuktikan apa-apa, katanya akhirnya. Tetapi suaranya tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Mungkin tidak, kata Linda. Tetapi apa yang ada di dalam amplop ini, digabungkan dengan dokumen pendaftaran yang saya minta, dari Kantor Pendaftaran Bisnis Nasional, itulah yang membuktikan sesuatu. Itu membuktikan bahwa fondasi hukum tempat seluruh kerajaan Anda dibangun, bukanlah milik Anda. Aryo bangkit perlahan. Dengar baik-baik, Nona, katanya. Dan suaranya merendah ke nada yang lebih buruk dari teriakan apapun. Saya tidak tahu siapa yang mengutus Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda cari. Tetapi jika Anda berpikir Anda bisa datang ke kantor saya dan mengancam saya dengan dokumen tua dan beberapa cerita menyedihkan. Saya tidak mengancam siapapun, Linda menyela. Saya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Tidak ada apa-apa di sini yang milikmu. Aryo memukul meja dengan telapak tangannya. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Gelas air bergetar. Budi mundur selangkah. Tetapi Linda tidak bergerak sedikit pun. Dia menatap langsung ke matanya. Kakek saya mengatakan, suatu hari akan ada pramesti yang kembali ke gedung ini. Suatu hari akan ada seseorang di keluarga kami yang akan menatap keluarga Wicaksono dan mengatakan kebenaran. Dia tidak bisa. Ayah saya juga tidak bisa. Tetapi saya ada di sini sekarang. Aryo menatapnya dengan amarah bercampur dengan sesuatu. Sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Sesuatu yang kekuasaan, uang, dan pengacaranya tidak bisa beli. Ketakutan. Anda punya waktu seminggu, kata Linda. 1 minggu untuk memeriksa dokumen-dokumen ini, berbicara dengan pengacara Anda, dan memahami apa yang sedang terjadi. Setelah itu, pengacara saya akan menghubungi pengacara Anda. Lalu kita akan lihat siapa pemilik sebenarnya tempat ini. Linda meletakkan map di meja, berbalik, dan berjalan menuju pintu dengan langkah yang sama mantapnya seperti saat dia masuk. Sepatu usangnya membuat suara aneh di lantai marmer. Tetapi kali ini tidak ada yang tertawa. Ketika pintu tertutup, keheningan menyelimuti. Budi adalah yang pertama berbicara. Pak, Anda baik-baik saja? Aryo tidak menjawab. Dia menatap map itu, menatap foto ayahnya berjabat tangan dengan pria yang dia hancurkan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Aryo Wicaksono tidak tahu harus berbuat apa. Linda berjalan keluar dari gedung dan berjalan 3 blok sebelum berhenti. Dia bersandar di dinding bata di samping toko yang tutup dan menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar, kakinya gemetar, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak tahu betapa takutnya dia sampai sekarang. Di ruangan kerja itu, di depan pria itu, dan jasnya dan kekuasaannya, dia bertindak seolah dia tidak takut. Tetapi kenyataannya adalah jantungnya berdebar kencang, sampai dia pikir dia akan pingsan. Dia mengambil teleponnya. Layarnya retak dari satu sudut ke sudut lainnya. Dia menelepon. Dimas, bagaimana Linda? Apakah kamu berhasil masuk? Apakah mereka mengizinkanmu masuk? Aku berhasil masuk. Lalu apa yang terjadi? Linda menyeka wajahnya dengan tangan. Dia berkeringat meskipun udara dingin. Awalnya mereka menertawakanku. Siapa? Semua orang. Aryo, asistennya, pria-pria berjas di sana. Mereka tertawa seolah aku ini lelucon. Tapi kamu meninggalkan dokumen untuk mereka, kan? Aku meninggalkan segalanya. Foto, anggaran dasar, seluruh map. Lalu bagaimana reaksi Aryo? Linda memejamkan mata. Dia ingat saat senyum menghilang dari wajah Aryo. Dia ingat bagaimana matanya berubah, bagaimana ekspresinya berubah, bagaimana dia memukul meja. Dia takut, Dimas. Aku melihatnya di matanya. Dia takut. Di ujung telepon yang lain, Dimas terdiam sesaat. Kalau begitu, itu berhasil. Bagian pertama berhasil. Tapi ini baru permulaan. Dan Dimas, pria ini tidak akan tinggal diam. Dia punya uang, dia punya pengacara, dia punya kekuasaan, dan aku punya map tua dan sepatu usang. Kamu punya kebenaran, Linda. Dan kamu punya nenekmu, yang menyimpan kebenaran itu selama 30 tahun untuk saat ini. Dan kamu punya aku. Linda tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Aku harap begitu. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Aku 3 blok dari Gedung Wijaya. Di samping toko cat yang tutup. Jangan kemana-mana. Aku akan sampai dalam 15 menit. Linda menutup telepon dan perlahan merosot duduk di lantai. Bersandar di dinding. Kota terus bergerak di sekitarnya. Mobil, orang-orang, suara bising. Tidak ada yang memandangnya. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja dia lakukan.
Tidak ada yang tahu bahwa seorang gadis berusia 21 tahun, dengan sepatu usang dan tanpa sepeser pun uang, baru saja menyatakan perang terhadap pria paling berkuasa di kota. Dan sambil menunggu Dimas, Linda menatap ke lantai 42 Gedung Wijaya. Jendela-jendela berkilauan di bawah sinar matahari sore. Aku akan mengambil kembali apa yang diambil dari kita, kakek pikirnya. Aku janji. Dia tidak tahu apakah dia bisa menepati janji itu. Tetapi ada satu hal yang dia yakini, tidak ada jalan kembali. Sementara itu di lantai 42, Aryo Wicaksono mengangkat telepon dan menekan nomor yang sudah lama tidak dia gunakan. Pak Irwan, katanya dengan suara tegang. Saya ingin Anda datang ke kantor saya sekarang. Ini darurat. Di ujung telepon yang lain, suara itu menjawab dengan tenang. Ada apa, Aryo? Aryo menatap foto di mejanya. Ayahnya. Muda, tersenyum, berjabat tangan dengan Maman Pramesti. Dua pria, mimpi bersama, dan pengkhianatan yang membangun sebuah kerajaan. Kita punya masalah, kata Aryo. Masalah tentang nama Pramesti. Dia menutup telepon, bersandar di kursinya, dan dalam keheningan ruangan kerja mahalnya, dengan seluruh kota di bawah kakinya, Aryo Wicaksono merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sejak kecil. Perasaan bahwa tanah di bawah kakinya tidak sekuat yang dia kira. Dimas tiba tepat waktu dalam 15 menit. Dia mengendarai truk pikap tua yang suaranya lebih keras dari sepatu Linda. Ketika dia naik, dia menatapnya dengan mata terbelalak. Kamu baik-baik saja? Aku gemetar di mana-mana. Tapi kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Dimas mengemudi diam-diam selama beberapa blok. Linda menatap keluar jendela tanpa melihat apa-apa. Yang benar-benar dia lihat adalah wajah Aryo, tawanya, lalu ketakutannya. Kita akan ke rumah Nenek Siti, tanya Dimas. Ya, aku harus menceritakan semuanya padanya. Rumah Nenek Siti berada di lingkungan yang dulunya makmur. Jalanan sempit, bangunan berwarna-warni yang pudar, dan tetangga yang saling kenal. Tidak ada penjaga pintu atau kamera keamanan, hanya pintu yang terbuka lebar dan bau makanan rumahan yang keluar dari setiap jendela. Nenek Siti duduk di kebun belakang seperti biasa. Dia berusia 78 tahun, tangan keriput tetapi kuat, dan mata yang telah melihat terlalu banyak hal untuk satu kehidupan. Ketika dia mendengar suara pintu, dia tidak bangkit, hanya berbalik dan tersenyum. Sudah pulang, Nak. Linda mendekat dan duduk di sampingnya. Dimas berdiri di pintu dengan hormat, seperti yang selalu dia lakukan di rumah ini. Nenek, saya sudah memberikan dokumen itu kepadanya. Nenek Siti mengangguk perlahan, matanya berbinar, tetapi bukan kilauan air mata, melainkan kilauan yang lebih dalam. Lalu apa kata pria itu? Awalnya dia tertawa, Nek. Tertawa terbahak-bahak. Tapi ketika dia melihat foto kakek, ketika saya menceritakan ceritanya kepadanya, dia berhenti tertawa. Nenek Siti mengangkat tangannya dan meletakkannya di pipi Linda. Telapak tangannya kasar dan hangat. Kakekmu pasti sangat bangga padamu, Nak, bisiknya. Sangat bangga. Nenek, saya takut. Aryo tidak akan melepaskan kita. Dia punya semua kekuasaan di dunia ini. Tidak, Nak. Dia punya uang. Dia punya pengacara. Dia punya gedung-gedung besar dan jas-jas mahal. Tapi dia tidak punya apa yang kamu punya. Apa yang saya punya, Nek? Nenek Siti tersenyum. Senyum yang telah menopang seluruh keluarga selama 30 tahun. Senyum yang muncul ketika mereka tidak punya makanan. Ketika tetangga bergosip, ketika seluruh dunia memunggungi mereka. Kebenaran, kata Nenek Siti. Dan kebenaran, Nak, adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli. Aryo Wicaksono tidak tidur malam itu. Bukan karena dia tidak bisa tidur, tetapi karena dia tidak membiarkan dirinya tidur. Dia berada di ruang kerjanya sampai jam 3 pagi. Duduk di depan mejanya dengan map Linda terbuka seperti luka. Foto hitam putih tergeletak di sisi kirinya, anggaran dasar di sisi kanannya, dan di tengahnya adalah amplop tertutup yang belum dia buka. Dia memandang itu seolah memandang ular yang sedang tidur, dengan hormat, dengan jarak, dan dengan keyakinan bahwa itu bisa menggigitnya kapan saja. Budi sudah pulang sejak jam 11 malam. 2 eksekutif lainnya sudah pulang lebih awal. Tinggal Aryo, suara dengungan AC, dan pantulan kota di jendela kaca besar. Ribuan orang di bawah. Ribuan orang yang tidak tahu bahwa pria paling berkuasa di kota itu duduk dalam kegelapan karena ketakutan. Pukul 3.15 pagi, Aryo akhirnya membuka amplop. Dia melakukannya dengan tangan mantap. Dia tidak akan membiarkan tangannya gemetar. Dia adalah Aryo Wicaksono. Dia bisa menutup kesepakatan bisnis jutaan dolar dengan menatap pria yang ingin menghancurkannya.
Dia selamat dari krisis ekonomi, pengkhianatan mitra, tuntutan hukum internasional. Sebuah amplop tua dengan dokumen kuning tidak akan membuatnya hancur. Tetapi ketika dia membaca isinya, ketika dia melihat tanda tangan ayahnya di samping tanda tangan Maman Pramesti, ketika dia membaca klausul asli yang menetapkan kemitraan 50%, ketika dia menemukan adendum yang menyatakan bahwa Maman Pramesti adalah penyedia tanah, modal awal, dan kontrak konstruksi pertama, Aryo menutup amplop itu. Dia bangkit, berjalan ke jendela kaca, dan menyandarkan dahinya ke kaca yang dingin. Ayahnya telah menceritakan kisah yang berbeda, kisah bahwa Hadi Wicaksono membangun segalanya dari nol, tidak ada mitra, tidak ada Pramesti. Sebuah kisah yang bersih, sempurna, heroik, kisah seorang pria yang membangun dirinya sendiri, tetapi amplop itu menceritakan kisah lain. Kisah yang kotor, kisah bahwa keberhasilan keluarga Wicaksono dibangun di atas tulang belulang keluarga lain. Ayah, Aryo bergumam pada cermin. Apa yang ayah lakukan? Cermin tidak menjawab, kota juga tidak menjawab. Pukul 7 pagi, Pak Irwan masuk ke ruangan kerja Aryo. Dia adalah pria kecil, kurus, mengenakan kacamata bulat, dan memiliki ketenangan yang menjengkelkan. Tidak ada yang bisa membuatnya kesal. Apakah itu kasus yang paling rumit, klien yang paling sulit, atau ancaman yang paling serius? Pak Irwan adalah tipe pengacara yang bisa membaca berita paling menghancurkan dengan ekspresi yang sama saat dia membaca menu restoran. Tetapi pagi itu, ketika dia selesai membaca dokumen di map, bahkan dia pun terdiam lebih lama dari biasanya. "Bagaimana?" kata Aryo dari kursinya. Dia tidak mengganti pakaiannya, tidak bercukur, matanya merah. Pak Irwan melepas kacamatanya, membersihkannya dengan sapu tangan, dan memakainya kembali. Tindakan itu, setiap kali dia melakukannya, berarti dia sedang memikirkan sesuatu yang tidak ingin dia katakan. "Anggaran dasar itu asli," katanya akhirnya. "Bagaimana Anda tahu?" "Saya tahu format anggaran dasar pada masa itu. Saya tahu tanda tangan pejabat pendaftaran bisnis, BP Hendra Kusuma, yang meninggal 15 tahun yang lalu. Tetapi kantornya masih beroperasi, dan dokumen-dokumennya masih ada di kantor pendaftaran bisnis nasional. Jika gadis muda ini meminta salinan bersertifikat dari catatan asli, maka dia bilang dia sudah melakukannya." Pak Irwan mengangguk. "Kalau begitu kita punya masalah. Seberapa besar?" Pak Irwan menyatukan tangannya di atas meja. "Jika anggaran dasar asli membuktikan bahwa Maman Pramesti adalah salah satu pendiri dan pemegang saham mayoritas perusahaan yang kemudian menjadi grup Wicaksono, dan jika dapat dibuktikan bahwa transfer kepemilikan itu curang, kita sedang berbicara tentang gugatan yang dapat mempertanyakan legitimasi seluruh grup." Aryo merasa seolah seseorang menuangkan air dingin ke punggungnya. "Tidak seluruhnya," katanya seolah memohon daripada menegaskan. "Aryo, dengarkan saya. Hukum memiliki ingatan. Jika fondasi grup Wicaksono adalah usaha patungan yang sah yang secara tidak benar dibubarkan, pengadilan manapun dapat memerintahkan audit penuh. Kita sedang berbicara tentang audit rekening, pembekuan aset, penyelidikan. Itu tidak akan terjadi. Itu mungkin saja terjadi." "Saya bilang itu tidak akan terjadi." Aryo bangkit. Suaranya bergema di seluruh ruangan kerja yang kosong. Pak Irwan tidak terpengaruh. "Aryo, duduklah. Jangan suruh saya duduk, Pak Irwan. Anda bekerja untuk saya. Saya bekerja dengan Anda. Dan saya sudah melakukannya selama 20 tahun. Jadi, duduklah dan dengarkan saya." Ada sesuatu dalam nada suara pengacara itu yang membuat Aryo menurut. Bukan karena kewajiban, tetapi karena hormat. Pak Irwan mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa berbicara kepadanya seperti itu. "Kita punya pilihan," kata Pak Irwan. "Yang pertama adalah menolak segalanya. Katakan bahwa dokumen itu palsu, gadis itu seorang penipu, dan bawa kasus ini ke pengadilan. Kita bisa memperpanjang proses selama bertahun-tahun. Kita punya sumber daya untuk melakukannya." Dan yang kedua adalah bernegosiasi. Tawarkan kompensasi finansial sebagai ganti keluarga Pramesti, menandatangani perjanjian kerahasiaan dan melepaskan klaim hukum apapun. Berapa? Tergantung. Jika dokumennya asli dan dia punya pengacara yang baik, dia mungkin meminta antara 10 hingga 20% dari nilai grup saat ini. Aryo tertawa pahit. 20%? Anda tahu berapa banyak uang itu? Saya tahu betul, Pak. Itulah sebabnya, saya memberikan pilihan ketiga kepada Anda. Pilihan apa? Pak Irwan mencondongkan tubuh ke depan. Cari tahu segalanya tentang Linda Pramesti.
siapa dia, di mana dia tinggal, dengan siapa dia berbicara, siapa yang menasihatinya. Jika dia punya kelemahan, kita akan menemukannya. Jika dia punya hutang, kita akan menemukannya. Jika dia melakukan kesalahan, kita akan menemukannya. Dan kita akan menggunakan informasi itu untuk mendiskreditkan kasusnya sebelum sampai ke pengadilan. Aryo menatap Pak Irwan. Untuk sesaat, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak. Sebuah suara kecil yang hampir terlupakan, yang berkata, itu persis seperti yang dilakukan ayahmu. Tetapi suara itu hanya bertahan, sepersekian detik. Lakukan saja, kata Aryo. Saya ingin tahu segalanya tentang gadis itu, semuanya. Pak Irwan mengangguk, menyimpan dokumen-dokumen dengan hati-hati, dan bangkit. Aryo, katanya sebelum mencapai pintu. Satu hal lagi. Apa? Amplop yang dia tinggalkan. Dokumen asli. Jika itu asli, dia melakukan kesalahan serius dengan meninggalkannya di sini. Itu adalah bukti utamanya. Tanpa itu, Aryo menambahkan, tanpa itu, dia tidak punya apa-apa. Tepat sekali. Kedua pria itu saling memandang. Tidak perlu ada kata-kata lain. Pesan itu jelas. Ketika Pak Irwan pergi, Aryo sendirian. Dia mengambil foto hitam putih itu dan menatapnya lama sekali. Ayahnya tampak muda, kuat, percaya diri, persis seperti Aryo sekarang. Dan di sampingnya adalah Maman Pramesti, dengan senyum tulus yang hanya dimiliki orang-orang yang masih percaya pada dunia. Aryo membuka laci mejanya dan menyimpan foto itu di dalamnya. Dia menyimpannya menghadap ke bawah agar tidak perlu melihat senyum itu. Kemudian dia mengangkat teleponnya dan mengetik pesan. Pesan singkat, langsung, tanpa tanda tangan. Dia mengirimnya ke nomor yang Budi temukan untuknya dalam waktu kurang dari 1 jam. Nomor Linda Pramesti. Dan setelah itu dia menuangkan kopi dan meminumnya seolah tidak terjadi apa-apa. Karena Aryo Wicaksono selalu seperti itu. Pertama ketakutan, lalu ketenangan, lalu serangan. Linda bangun pukul 6 pagi di tempat tidur yang telah dia miliki sejak usia 13 tahun. Tempat tidur single dengan kasur tipis dan spray yang dicuci nenek setiap hari Minggu dengan sabun batang karena deterjen terlalu mahal. Rumah Nenek Siti memiliki 4 kamar tidur, 1 kamar mandi, kebun dengan pohon mangga yang menghasilkan buah pahit di musim panas, dan dapur tempat segala sesuatu berbau bawang dan kopi yang dipanaskan kembali. Itu tidak indah. Dindingnya retak-retak yang sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Atap salah satu kamar bocor hanya saat hujan deras, dan pintu depan ditutup dengan gembok karena kunci sudah lama rusak sampai tidak ada yang ingat kapan. Tapi itu adalah rumah. Linda tahu itu karena setiap sudut rumah itu memiliki cerita. Bekas di dinding lorong adalah saat dia berusia 8 tahun dan mencoba menggantung gambar untuk ulang tahun neneknya. Noda di langit-langit dapur adalah hari Dimas mencoba memasak dan hampir membakar kompor. Dan kursi rusak di kebun, kursi itu adalah favorit kakek Maman. Kursi tempat dia duduk menyaksikan matahari terbenam dan menceritakan kisah kepada Linda tentang bagaimana kota ini dulunya. Suatu hari, Nona Linda, katanya, kota ini akan mengingat nama keluarga kita, bukan dengan kasihan, tetapi dengan hormat. Linda bangun, mencuci mukanya dengan air dingin, lalu turun ke dapur. Nenek Siti sudah ada di sana seperti biasa. Nenek bangun sebelum matahari terbit. Dia bilang tidur terlalu banyak adalah kemewahan yang tidak bisa dimiliki orang miskin. Selamat pagi nenek, selamat pagi sayang. Duduklah. Nenek sudah membuat kopi. Linda duduk dan menerima cangkir kopi. Kopi itu encer seperti biasa karena 1 kantong kopi harus cukup untuk seminggu. Tapi itu panas. Dan di pagi yang dingin, itu sudah cukup. Apakah kamu tidur? Tanya Nenek Siti. Sedikit, Nek. Nenek juga tidak tidur. Mereka saling memandang, dan dalam pandangan itu ada 30 tahun penantian, kesabaran, rasa sakit yang menumpuk. 30 tahun sejak Hadi Wicaksono mengambil segalanya dari Maman Pramesti. 30 tahun sejak kakek Maman tiba di rumah ini tanpa apa-apa dan memberitahu istrinya, mereka mengambil segalanya dari kita, kata. Semuanya. Nenek Siti tidak pernah menangis hari itu, atau hari berikutnya. Dia bangkit, mengikat celemeknya, dan berkata, kalau begitu mari kita mulai lagi, dan mereka melakukannya. Kakek Maman bekerja sebagai buruh di lokasi konstruksi yang dulunya miliknya. Dia membawa batu bata di gedung-gedung yang memiliki nama orang lain. Dia mencampur semen di bawah sinar matahari, sementara keluarga Wicaksono melakukan hal yang sama dari ruangan kerja ber-AC. Dan setiap malam ketika dia kembali ke rumah, dengan tangan yang hancur dan punggung yang sakit, dia akan duduk di kursi di kebun dan memberitahu Nenek Siti
Aku sudah menyimpan dokumennya, kata. Disimpan dengan baik. Suatu hari itu akan berguna. Nenek Siti mengangguk dan menyajikan makan malam untuknya dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena Nenek Siti tahu sesuatu yang Maman tidak pernah pahami sepenuhnya. Keadilan tidak datang ketika kita menginginkannya. Itu datang ketika kita siap. Dan sekarang, 30 tahun kemudian, duduk di depan cucunya di dapur kecil itu, dengan kopi encer dan dinding yang retak, Nenek Siti tahu bahwa waktu itu telah tiba. Linda, kata nenek, apa yang kamu lakukan kemarin sangat berani, tapi kamu harus memahami sesuatu. Apa, Nek? Aryo Wicaksono tidak seperti ayahnya. Hadi adalah pencuri, ya, tapi dia adalah pencuri yang ceroboh. Dia bertindak dengan ambisi tanpa memikirkan konsekuensinya. Tapi Aryo berbeda. Aryo berhitung, dan ketika dia merasa terancam, dia akan menyerang. Saya tahu, Nek. Tidak, kamu tidak tahu. Belum tahu. Nenek Siti meletakkan cangkirnya di meja. Ketika kakekmu mencoba melawan bertahun-tahun yang lalu, Hadi mengirim orang ke rumah. Bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk mengancam. Untuk memperjelas bahwa jika dia terus membuat masalah, konsekuensinya akan lebih buruk. Kakekmu berhenti melawan hari itu, bukan karena pengecut, tetapi karena dia punya keluarga untuk dilindungi. Linda memegang cangkir kopi dengan kedua tangannya. Saya tidak takut, Nek. Nenek tahu. Dan itulah yang nenek khawatirkan. Ketakutan, Nak, kadang-kadang melindungi kita. Itu membantu kita melihat perangkap sebelum kita jatuh ke dalamnya. Berjanjilah untuk berhati-hati. Saya janji, Nek. Nenek Siti mengulurkan tangan dan memegang tangan cucunya. Kakekmu berjuang dengan hati. Kamu harus berjuang dengan akal sehat. Itulah yang dia inginkan. Pukul 10 pagi, Linda bertemu Dimas di sebuah kafe kecil di pusat kota. Nama kafe itu Pojok Teduh. Dan memang begitu, sudut yang teduh. Meja-meja kayu yang tidak rata, kursi-kursi yang tidak cocok, dan pemilik yang tidak pernah terburu-buru meminta Anda membayar. Dimas sudah ada di sana ketika dia tiba. Dia berusia 23 tahun, berkulit gelap, rambut keriting yang tidak pernah dia sisir, dan tangan yang selalu melakukan sesuatu, baik menulis, mengetik, atau merakit sesuatu. Dimas adalah seorang programmer otodidak. Dia belajar coding dari komputer pinjaman dari perpustakaan kota, dan sekarang dia bekerja lepas yang memberinya penghasilan yang cukup untuk membantu ibunya dan menabung sedikit setiap bulan. Linda dan Dimas sudah saling kenal sejak 15 tahun. Mereka berteman dalam antrean untuk beasiswa. Tidak ada yang mendapatkan beasiswa itu, tetapi mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik, seseorang yang memahami mereka. Aku punya berita, kata Dimas. Baik atau buruk, tergantung bagaimana kamu melihatnya. Dimas memutar laptopnya ke arahnya. Aku meneliti sepanjang malam. Grup Wicaksono memiliki 14 anak perusahaan, 3 dana investasi, dan terlibat dalam setidaknya 6 perusahaan lain. Semuanya terdaftar di bawah struktur hukum yang tampak seperti labirin. Tapi inilah bagian yang menarik. Dia menunjuk ke diagram di layar. Perusahaan aslinya, perusahaan yang kakekmu dirikan bersama Hadi Wicaksono, bernama PT Konstruksi Cakrawala. Perusahaan itu tidak pernah secara resmi dibubarkan. Yang mereka lakukan adalah mengganti nama menjadi Grup Wicaksono dan merestrukturisasi pemegang saham. Tapi pendaftaran dagang asli PT Konstruksi Cakrawala masih berlaku. Itu tidak aktif, tapi masih berlaku. Linda mengerutkan kening. Apa artinya itu? Artinya jika kakekmu adalah pemegang saham mayoritas PT Konstruksi Cakrawala dan usaha patungan itu tidak pernah secara hukum dibubarkan. Secara teknis, saham kakekmu masih ada. Linda menatap layar. Huruf-huruf tampak kabur bukan karena layar, tetapi karena air mata yang dia tahan. Kamu yakin? Saya yakin, dari apa yang dikatakan catatan publik, tapi kamu butuh pengacara untuk menafsirkan ini secara hukum. Seseorang yang hebat, seseorang yang tidak takut pada Aryo. Lalu di mana saya bisa menemukan pengacara seperti itu? Saya bahkan tidak punya uang untuk membeli kopi. Dimas tersenyum. Senyum yang selalu muncul ketika dia punya rencana. Kebetulan saya punya sepupu yang bekerja di firma hukum yang berspesialisasi dalam litigasi perusahaan. Itu bukan firma hukum besar, tapi mereka keras kepala seperti keledai, dan mereka jarang kalah kasus. Saya sudah menceritakan kisahmu kepadanya. Dia ingin bertemu denganmu. Kamu menceritakannya kepadanya tanpa bertanya padaku dulu. Linda, kamu tidak punya waktu untuk bangga. Aryo mungkin sudah punya 10 pengacara yang bekerja melawannya. Kamu butuh bantuan. Kamu butuh sekarang. Linda menatapnya. Dia ingin marah. Dia ingin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berhak memutuskan untuknya.
Tetapi Dimas benar, dan jauh di lubuk hati, Linda tahu bahwa kebanggaan adalah kemewahan yang juga tidak bisa dia miliki. Siapa namanya? Eko Santoso. Dan sebelum kamu bertanya, ya, dia setuju untuk mengambil kasus ini tanpa biaya di muka. Jika kita menang, dia akan mengambil persentase biaya. Jika kita kalah, dia tidak akan menagih apa-apa. Kenapa dia melakukan itu? Dimas menutup laptopnya. Karena saya mengatakan kepadanya bahwa seorang gadis berusia 21 tahun dengan sepatu usang dan tanpa sepeser pun uang masuk ke ruangan kerja Aryo Wicaksono sendirian dan mengatakan kepadanya langsung bahwa perusahaan itu miliknya. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa siapapun yang memiliki keberanian sebesar itu pantas untuk dilindungi. Linda tidak berkata apa-apa untuk sementara waktu, lalu mengangguk. Baiklah, kapan saya bisa bertemu dengannya? Besok jam 9 pagi di kantornya. Saya akan pergi. Dimas membayar 2 kopi. Linda tidak keberatan. Mereka sudah melewati titik rasa malu tentang hal-hal seperti itu. Di antara mereka tidak ada perhitungan, tetapi ada kepercayaan. Dan itu lebih berharga daripada angka apapun. Ketika mereka meninggalkan kafe, matahari sudah tinggi, dan kota bergerak dengan kesibukan yang acuh tak acuh seperti biasa. Linda menatap Cakrawala, di mana gedung Wijaya menjulang tinggi, berkilauan dan megah di langit. Dimas, katanya tanpa mengalihkan pandangannya dari gedung itu. Apa, menurutmu aku bisa mengatasi ini? Dimas berhenti di sampingnya. Dia juga melihat ke gedung. Menurutku Aryo tidak tahu siapa yang dia hadapi. Linda sedikit tersenyum, tetapi senyum itu tidak bertahan lama, karena pada saat itulah teleponnya bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Hanya 1 baris. Tarik klaimmu. Kamu tidak ingin tahu apa yang akan terjadi jika tidak. Linda merasakan dingin merayap di tulang punggungnya. Dia menunjukkan telepon itu kepada Dimas. Dia membaca pesan itu. Rahangnya mengeras. Ini sudah dimulai, kata Dimas pelan. Linda menyimpan teleponnya, menatap gedung itu sekali lagi, lalu berkata dengan suara yang lebih kuat dari ketakutan. Ya, ini sudah dimulai. Kantor hukum Eko Santoso berada di lantai 3 sebuah bangunan yang tampak berjuang melawan waktu. Fasadnya bata tua, liftnya rusak selama berbulan-bulan, dan tangga berderit di setiap langkah seolah menghitung tahun-tahun yang belum diperbaiki. Tetapi ketika Linda membuka pintu kaca buram yang bertuliskan Kantor Hukum Eko, Rekan, sesuatu berubah. Bagian dalamnya kecil tetapi bersih rapi. Ada rak buku hukum dengan sampul belakang usang karena sering digunakan. Meja kayu gelap dengan folder dokumen yang tertata rapi. Dan di dinding alih-alih sertifikat mewah, hanya ada 1 kalimat yang dibingkai dengan huruf hitam di latar putih. Keadilan tidak dapat dibeli. Itu harus diperjuangkan. Linda menatap tulisan itu sejenak. Suka, sebuah suara datang dari belakang. Eko Santoso muncul dari pintu samping. Dia tampak lebih muda dari yang Linda duga. Sekitar akhir 30-an, dengan janggut pendek, mata terang, dan sikap tenang yang kontras dengan hiruk-pikuk dan ketegangan dunia hukum. Dia mengenakan kemeja lengan tergulung dan pena terselip di telinganya, seolah dia lupa di sana. Ayah saya yang menulis itu, kata Eko, menunjuk ke tulisan itu. Beliau adalah seorang pengacara pro bono, melindungi orang-orang yang tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Beliau tidak mendapatkan banyak uang, tetapi beliau tidur nyenyak setiap malam. Kedengarannya seperti orang yang akan cocok dengan saya, kata Linda. Beliau juga akan menyukaimu. Eko mengulurkan tangan. Eko Santoso. Dimas sudah menceritakan kisahmu kepadaku. Duduklah. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Linda duduk. Dimas, yang menemaninya, berdiri di dekat pintu seperti pengawal yang diam. Eko membuka map yang tergeletak di meja. Linda mengenali beberapa dokumen. Itu adalah salinan catatan publik yang Dimas temukan secara online. Sebelum kita mulai, kata Eko, kamu harus memahami sesuatu. Kasus ini tidak mudah. Aryo Wicaksono punya pasukan pengacara. Beberapa adalah pengacara terbaik di negara ini. Dan dia punya sesuatu yang lebih berbahaya dari pengacara. Dia punya pengaruh. Hakim yang berhutang budi padanya. Pejabat yang makan siang dengannya. Wartawan yang bergantung pada kontrak iklannya. Melawan dia bukan hanya kasus hukum, tetapi pertarungan melawan sistem. Saya tahu, kata Linda. Dan kamu masih ingin melanjutkannya? Saya tidak punya pilihan. Jika saya tidak berjuang sekarang, tidak ada yang akan berjuang. Dan apa yang mereka lakukan pada kakek saya akan terkubur selamanya. Eko menatapnya. Linda membalas tatapan itu. Bukan tantangan, tetapi deklarasi. Janji diam
bahwa dia tidak akan mundur. Baiklah, kata Eko. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini dengan benar. Ceritakan semuanya dari awal. Jangan tinggalkan apapun, baik atau buruk. Saya perlu tahu apa yang kita punya. Dan Linda mulai bercerita. Dia menceritakan kisah kakek Maman. Bagaimana kakeknya memulai dari nol. Tanah yang diwarisi dari ayahnya. Pinjaman kecil dari koperasi lokal dan tangan yang tidak pernah takut bekerja. Dia menceritakan bagaimana dia membangun PT konstruksi, cakrawala bata demi bata, balok demi balok, secara harfiah. Bagaimana? Pada awalnya, dia sendiri yang mencampur semen, membawa bahan-bahan, tidur di lokasi konstruksi untuk memastikan semuanya beres. Dia menceritakan tentang kontrak konstruksi pertama. Sekolah umum kecil, jembatan kecil, pasar komunitas. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang bernilai jutaan. Tetapi setiap proyek diserahkan tepat waktu tanpa cacat dengan bahan berkualitas. Dan itu, di kota tempat perusahaan konstruksi sering memotong biaya dan menipu anggaran, adalah hal yang luar biasa. Dia menceritakan bagaimana reputasi kakek Maman tumbuh. Pemerintah mulai menghubunginya untuk proyek-proyek yang lebih besar. Dan suatu hari, Hadi Wicaksono muncul. Kakek saya bilang Hadi adalah orang yang karismatik, kata Linda. Dia punya senyum yang membuat Anda langsung mempercayainya. Dia berbicara tentang mimpi-mimpi besar, membangun sesuatu yang akan mengubah kota. Dan kakek saya, yang seorang pria baik tetapi tidak naif, mempercayainya. Karena Hadi menawarkan apa yang benar-benar dia butuhkan, modal dan koneksi untuk melangkah lebih jauh. Jadi usaha patungan itu resmi? Tanya Eko. Ya, kakek saya memiliki 51% saham, Hadi 49%. Kakek saya menyumbangkan perusahaan, tanah, dan pengalaman. Hadi menyumbangkan uang dan koneksi politik. Lalu apa yang terjadi? Linda menarik napas dalam-dalam. 2 tahun pertama berjalan baik. Perusahaan tumbuh. Mereka memenangkan kontrak konstruksi besar. Membangun pusat perbelanjaan pertama di kota. Kakek saya senang. Dia pikir dia telah menemukan mitra yang sempurna. Tapi dia bukan. Bukan? Hadi mulai bergerak tanpa sepengetahuan kakek saya. Dia mengganti akuntan, membawa pengacaranya sendiri, mulai menandatangani kontrak tanpa konsultasi. Dan ketika kakek saya menyadari ada yang salah dan meminta audit, Hadi sudah memindahkan aset perusahaan ke perusahaan baru, sebuah perusahaan di mana nama kakek saya sama sekali tidak muncul. Eko meletakkan pena di meja. Kakekmu mencoba menuntut? Dia mencoba. Dia pergi ke 3 pengacara. Ketiganya mengatakan hal yang sama kepadanya. Hadi Wicaksono terlalu berkuasa. Tidak ada hakim yang akan memutuskan mendukungnya. Yang terbaik adalah menerima kerugian dan melanjutkan hidup. Lalu dia menerima? Tidak. Kakek saya tidak pernah menerima. Tapi dia berhenti berjuang di depan umum. Karena suatu malam, seseorang meletakkan surat di bawah pintu rumah kami. Itu tidak mengatakan banyak. Hanya alamat. Alamat sekolah, tempat ayah saya, yang saat itu berusia 12 tahun, bersekolah. Eko memejamkan mata sesaat. Saya mengerti. Kakek saya memahami pesan itu. Dia berhenti mencari pengacara. Eko memejamkan ayah saya. Dia berhenti mencari pengacara. Berhenti berbicara tentang hal itu. Dan mendedikasikan dirinya untuk bekerja sebagai buruh untuk menghidupi keluarganya. Tetapi apa yang Hadi tidak tahu adalah, kakek saya menyimpan segalanya. Setiap dokumen, setiap kontrak, setiap bukti. Dia menyimpannya di kotak besi yang terkubur di bawah pohon mangga di kebun nenek saya. Dan dia memberitahu nenek saya, suatu hari, kata, suatu hari seseorang akan menggunakan dokumen-dokumen ini. Eko membuka matanya dan menatap Linda dengan ekspresi yang tidak dia duga. Bukan kasihan, bukan simpati, tetapi hormat. Kakekmu orang yang cerdas, katanya. Orang terpintar yang pernah ku kenal. Sekarang, aku ingin kamu menceritakan kepadaku dokumen apa saja yang kamu punya. Linda mendaftarkan semuanya. Anggaran dasar asli PT Konstruksi Cakrawala. Bukti setoran modal. Sertifikat tanah asli atas nama kakek Maman. Salinan kontrak konstruksi pertama yang ditandatangani oleh kedua mitra, dan foto. Tapi kemudian Linda berhenti dan ekspresinya berubah. Ada masalah, katanya. Masalah apa? Aslinya, saya meninggalkannya di kantor Bapak Aryo. Di dalam map, keheningan yang mengikuti begitu berat. Dimas, yang diam selama ini, menjauh dari dinding. Kamu meninggalkan yang asli? Suaranya tidak percaya. Saya ingin dia melihatnya. Saya ingin dia tahu itu asli. Saya tidak berpikir. Linda, kata Eko dengan tenang.
Kamu punya salinannya, saya punya fotonya. Dimas dan saya memotret semuanya sebelum saya pergi ke gedung. Tapi yang asli ada padanya. Eko bersandar di kursinya, melepas pena dari belakang telinganya, dan memutarnya di antara jari-jarinya. Linda mengenali gerakan itu. Itu adalah pemikiran diam Eko. Belum semua harapan hilang, katanya akhirnya. Foto bersertifikat dapat digunakan sebagai bukti sekunder. Dan jika kakekmu mendaftarkan anggaran dasar itu di kantor pendaftaran bisnis nasional, catatan asli harus ada di kantor pendaftaran bisnis nasional. Itu adalah sesuatu yang Aryo tidak bisa hancurkan, tidak peduli seberapa besar kekuasaannya. Kamu yakin? Catatan kantor pendaftaran bisnis bersifat publik, dilindungi oleh hukum. Aryo bisa membeli banyak hal, tapi dia tidak bisa masuk ke kantor pendaftaran bisnis nasional dan membuat dokumen-dokumen menghilang tanpa jejak. Dia harus menyuap terlalu banyak orang, dan akan selalu ada orang yang tidak menerima suap. Linda merasa simpul di dadanya sedikit mengendur. Hanya sedikit. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanyanya. Langkah pertama, kita akan pergi ke kantor pendaftaran bisnis nasional dan meminta salinan bersertifikat dari anggaran dasar asli PT Konstruksi Cakrawala. Jika dokumen itu ada, itu adalah fondasi kita. Semuanya akan dibangun dari sana. Bagaimana jika Aryo sudah mengirim orang untuk mencarinya? Jika dia melakukannya, kita akan tahu. File-file itu memiliki catatan siapa yang meminta salinan, kapan. Jika orang dari tim Aryo sudah meminta dokumen itu sendiri adalah bukti bahwa dia tahu klaim itu sah. Eko bangkit dan mengambil jaketnya dari sandaran kursi. Kita akan pergi sekarang? Tanya Linda kaget. Kamu punya sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan? Tidak. Dia tidak punya sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan. Kantor pendaftaran bisnis nasional adalah gedung abu-abu di pusat kota yang tampak dirancang agar tidak ada yang ingin masuk. Lorong-lorong panjang dengan lampu neon berdengung, lantai linoleum usang, dan bau kertas tua yang menempel di pakaian. Tetapi bagi Linda, tempat itu sakral. Karena di suatu rak di labirin birokrasi ini, ada bukti bahwa kakeknya pernah ada sebagai sesuatu yang lebih dari seorang buruh miskin. Dia pernah ada sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pendiri, sebagai seorang pria yang membangun sesuatu yang nyata. Eko berjalan ke konter dan berbicara dengan seorang petugas wanita yang tampaknya telah bekerja di belakang meja ini sepanjang hidupnya. Dia menjelaskan apa yang mereka cari. Anggaran dasar nomor 4783 yang terdaftar 31 tahun yang lalu atas nama Maman Pramesti dan Hadi Wicaksono dengan pejabat pendaftaran bisnis BP Hendra Kusuma. Petugas itu mengetik data ke komputer yang mungkin lebih tua dari Linda. Mohon tunggu sebentar, katanya lalu menghilang ke lorong. Linda, Eko, dan Dimas menunggu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Linda merasa waktu meregang seperti permen karet. Setiap detik adalah keabadian. Dia menatap dinding abu-abu, lampu yang berkedip, barisan lemari arsip logam yang membentang sejauh mata memandang. Di suatu tempat di labirin itu adalah kisahnya, kisah keluarganya. Bukti bahwa mereka tidak gila, tidak mengarang apapun. Bahwa kebenaran itu nyata, tertulis di atas kertas dengan tinta dan stempel. Petugas itu kembali. Dia memegang sebuah map berwarna krem di tangannya. Linda menahan napas. Anggaran dasar nomor 4783, kata petugas itu. Pembentukan PT Konstruksi Cakrawala. Pendirinya adalah Maman Pramesti, 51% saham, dan Hadi Wicaksono, 49%. Terdaftar pada 14 Maret, 31 tahun yang lalu, dengan pejabat pendaftaran bisnis BP Hendra Kusuma. Linda memejamkan mata. Itu ada, itu asli, itu nyata, bukan cerita kakek. Bukan fantasi dari kotak logam tua yang terkubur di bawah pohon mangga. Itu adalah dokumen resmi, terdaftar, distempel, bernomor. Sebuah dokumen yang tidak ada satupun anggota keluarga Wicaksono di dunia yang bisa menyangkalnya. Kami ingin salinan bersertifikat, kata Eko. Bisa Pak, tapi saya harus memberitahu Anda sesuatu, kata petugas itu sambil menyesuaikan kacamatanya. Anda bukan orang pertama yang meminta dokumen ini minggu ini. Udara berhenti. Siapa lagi yang memintanya? Tanya Eko. Petugas itu memeriksa catatannya. Kantor Hukum Rahmat Jaya, rekan meminta salinan bersertifikat kemarin pukul 4 sore. Eko dan Linda saling memandang. Rahmat Jaya rekan? Tanya Eko. Anda kenal mereka? Linda berbisik. Tentu saja saya kenal mereka. Mereka adalah firma hukum terbesar di kota ini. Dan klien terpenting mereka adalah
Aryo Wicaksono. Linda merasa tanah bergerak di bawah kakinya. Bukan karena takut, tetapi karena konfirmasi. Aryo sudah bergerak. Dia mencari bukti yang sama, yang berarti dia tahu bahwa bukti-bukti itu asli, bahwa klaim itu sah. Dan itu berarti satu hal lagi. Itu berarti Aryo akan melawan dengan segalanya. Tolong berikan salinan untuk saya, kata Eko kepada petugas itu dengan sangat tenang. Perlu dicatat siapa pemintanya, Pak? Tentu, Eko Santoso, dari kantor hukum Eko Rekan, sebagai perwakilan dari Linda Pramesti, cucu dan ahli waris sah dari Maman Pramesti. Petugas itu menulis setiap kata. Linda melihat pena bergerak di atas kertas. Setiap huruf adalah langkah maju. Setiap kata adalah bata lain di dinding yang dia bangun. Ketika mereka meninggalkan kantor, matahari siang menyinari wajah. Linda mengedipkan mata. Dunia masih sama, mobil yang sama, orang yang sama, suara bising yang sama. Tapi ada yang berubah. Dia punya bukti. Resmi. Bersertifikat. Tidak bisa disangkal. Apa yang akan dilakukan Aryo selanjutnya? Kata Eko saat mereka berjalan ke truk pickup Dimas. Eko berjalan dengan tangan di saku dan menatap lurus ke depan. Dia akan mencoba 3 hal. Pertama, dia akan mencoba mendiskreditkanmu, mencari sesuatu di masa lalumu, di keluargamu. Apapun yang bisa dia gunakan untuk mengatakan kamu tidak bisa dipercaya. Kedua, dia akan mencoba menekanmu. Pesan ancaman. Ancaman tidak langsung. Orang yang muncul di tempat yang tidak seharusnya, dia ingin kamu takut. Dia ingin kamu menyerah sebelum sampai ke pengadilan. Dan ketiga, dia akan mencoba membelimu. Dia akan menawarkanmu uang. Mungkin lebih banyak uang daripada yang pernah kamu lihat seumur hidupmu. Dan dia akan memintamu menandatangani dokumen dan menghilang. Linda berhenti. Saya tidak akan pernah menandatangani apapun. Saya tahu. Tapi saya ingin kamu siap untuk tawaran itu. Karena itu akan menggoda, itu akan terlihat seperti solusi untuk semua masalahmu. Dan orang-orang di sekitarmu, nenekmu, temanmu, akan memberitahumu untuk menerimanya, karena itu yang paling aman. Nenek saya tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu kepada saya. Eko tersenyum. Kalau begitu, kamu punya sesuatu yang sebagian besar klien saya tidak punya. Keluarga yang mengerti bahwa ada hal yang lebih berharga daripada uang. Mereka naik ke truk pickup. Dimas mengemudi. Dan saat mereka menjauh dari kantor, Linda mengambil teleponnya dan melihat pesan ancaman yang dia terima sehari sebelumnya. Tarik klaimmu. Kamu tidak ingin tahu apa yang akan terjadi jika tidak. Linda membaca pesan itu lagi lalu menghapusnya. Bukan karena dia takut, tetapi karena dia tidak peduli lagi. Yang penting ada di map krem yang Eko pegang di tangannya. Dokumen dengan tanda tangan kakeknya. Dokumen yang secara resmi menyatakan dengan stempel negara bahwa Maman Pramesti telah membangun sesuatu, bahwa dia pernah ada, bahwa pekerjaan dan mimpinya adalah nyata, dan tidak ada seorang pun, baik Aryo Wicaksono maupun seluruh kerajaannya, yang dapat menghapus itu. Sore itu, pukul 5 sore, Budi masuk ke ruangan kerja Aryo dengan wajah pucat. Aryo berdiri di depan jendela, memandang kota seperti yang selalu dia lakukan ketika ingin berpikir. Dia tidak berbalik. Ada apa? Tanyanya tanpa melihat. Kantor Hukum Rahmat menelepon, Pak. Mereka sudah mendapatkan salinan anggaran dasar asli dari Kantor Pendaftaran Bisnis Nasional. Bagus. Lalu apa katanya? Membenarkan apa yang dikatakan gadis itu, Pak. Maman Pramesti adalah salah satu pendiri dan pemegang saham 51%. Aryo tidak bergeming, tidak menggerakkan otot, tidak mengedipkan mata. Dia berdiri memandang kota seolah terbuat dari kaca dan bisa pecah kapan saja. Ada lagi? Budi berkata. Apa? Gadis itu pergi ke kantor hari ini dengan pengacara. Dia meminta salinan bersertifikatnya sendiri. Kali ini Aryo berbalik. Pengacara mana? Eko Santoso. Dari firma hukum kecil Kantor Hukum Eko Rekan. Saya tidak mengenalnya sama sekali. Saya juga tidak mengenalnya. Tapi saya sudah menelepon beberapa orang untuk memeriksa. Dia muda. Tapi dia punya reputasi. Dia memenangkan kasus melawan perusahaan real estate besar 2 tahun lalu. Dan dia punya sesuatu yang membuatnya berbahaya. Apa? Dia tidak takut pada siapapun. Aryo terdiam lama. Lalu dia berjalan ke mejanya, membuka laci, dan mengeluarkan foto hitam putih itu. Dia melihatnya lagi. Ayahnya. Maman Pramesti. 2 pria di depan mimpi. Budi, katanya dengan suara rendah. Ayah saya mengajari saya satu hal. Dia bilang dalam bisnis, orang yang ragu akan kalah, orang yang berhenti akan kalah, orang yang punya belas kasih akan kalah.
Lalu apa yang ingin Anda lakukan, Pak? Aryo meletakkan foto itu menghadap ke bawah di meja. Saya ingin kantor hukum Rahmat, Jaya. Rekan menyiapkan tawaran. Tawaran yang murah hati. Cukup untuk membuat gadis itu dan keluarganya hidup nyaman seumur hidup. Tapi dengan satu syarat. Mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan penuh dan melepaskan semua klaim hukum saat ini dan di masa depan. Bagaimana jika dia tidak menerima? Aryo mengangkat kepalanya. Matanya dingin. Penuh perhitungan. Mata seorang pria yang telah belajar dari ayahnya tidak hanya membangun kerajaan, tetapi juga melindunginya. Jika dia tidak menerima, katanya, kita berhenti bersikap sopan. Budi mengangguk dan meninggalkan ruangan. Aryo sendirian lagi. Sendirian dengan kota di bawah kakinya. Dan keheningan yang lebih berat dari setiap lantai gedung Wijaya. Di suatu tempat di kota itu, di sebuah rumah dengan dinding retak dan pohon mangga di kebun, seorang gadis berusia 21 tahun duduk bersama neneknya, menunjukkan map krem dengan dokumen yang lebih berharga daripada semua emas di dunia. Dan keduanya, Aryo dan Linda, tahu hal yang sama. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan mudah bagi siapapun. 4 hari berlalu. 4 hari Linda mencoba hidup seolah dunianya tidak akan meledak. Dia bangun pagi, membantu nenek Siti menyiapkan sarapan, menyapu halaman, menyiram pohon mangga, mencoba membaca buku tetapi huruf-hurufnya bercampur. Mencoba tidur tetapi setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat wajah Aryo Wicaksono, tawanya, amarahnya, matanya yang penuh perhitungan. Eko menyuruhnya menunggu, jangan lakukan apa-apa. Tunggu sampai Aryo mengambil langkah pertama. Dalam pertarungan semacam ini, dia menjelaskan, orang yang bergerak pertama karena putus asa akan kalah. Aryo tahu kita punya bukti sekarang. Sekarang dia harus memutuskan apa yang akan dia lakukan dengan informasi itu. Dan keputusan itu akan memberitahu kita siapa dia. Jadi Linda menunggu. Dan pada hari kelima, langkah pertama tiba. Itu tidak datang dalam bentuk pesan ancaman. Tidak datang dalam bentuk panggilan telepon yang mengancam. Itu datang dalam amplop putih tebal, dengan stempel kantor hukum Rahmat, Jaya Rekan. Dikirim oleh seorang kurir motor yang mengetuk pintu rumah nenek Siti pukul 9 pagi. Linda membuka amplop itu di dapur, dengan neneknya di satu sisi dan Dimas di sisi lain. Di dalamnya ada 14 halaman dokumen, huruf kecil, kop surat berwarna emas, dan bahasa hukum yang tampak dirancang untuk membingungkan orang awam. Tetapi halaman pertama memiliki ringkasan eksekutif, dan ringkasan itu jelas. Grup Wicaksono, melalui perwakilan hukumnya, menawarkan uang kepada Linda Pramesti sebesar 3 miliar rupiah. Sebagai imbalan Linda harus menandatangani perjanjian kerahasiaan penuh, melepaskan semua klaim hukum, saat ini atau di masa depan, terhadap grup Wicaksono atau anak perusahaannya, menyerahkan semua dokumen asli dan salinan yang dia miliki, dan berjanji untuk tidak membuat pernyataan publik tentang asal-usul perusahaan. Linda membaca angka itu 3 kali, 3 miliar. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa memperbaiki rumah neneknya. Dia bisa membeli dapur baru, atap yang tidak bocor, kamar mandi yang berfungsi baik. Dia bisa melunasi hutang yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Dia bisa memberikan kehidupan yang tenang yang layak nenek Siti dapatkan setelah 30 tahun berjuang. Dengan uang sebanyak itu, Dimas bisa punya kantor sendiri. Dia bisa membeli peralatan yang dia butuhkan. Dia tidak perlu bekerja sampai larut malam di perpustakaan untuk menggunakan komputer pinjaman. Dengan uang sebanyak itu, Linda bisa melanjutkan studinya. Dia bisa masuk universitas. Dia bisa punya sepatu yang tidak sobek. Dia bisa punya kehidupan yang baik. 3 miliar rupiah. Itu lebih banyak uang daripada yang dihasilkan seluruh keluarganya dalam 3 generasi digabungkan. Nenek Siti tidak berkata apa-apa. Dia menatap dokumen itu dengan mata yang telah melihat terlalu banyak hal. Mata yang mengenal kelaparan, penghinaan, malam tanpa tidur karena khawatir, mata yang menangis diam-diam agar cucunya tidak melihat. Dimas juga tidak berkata apa-apa, wajahnya pucat. Tangannya, yang selalu bergerak, diam di meja. Linda meletakkan dokumen itu di meja dan menatap dinding. Di dinding itu ada bekas. Bekas yang dia buat saat berusia 8 tahun ketika dia mencoba menggantung gambar untuk ulang tahun neneknya. Di samping bekas itu, tidak terlihat oleh siapapun yang tidak tahu di mana mencarinya, ada bekas lain. Sebuah salib kecil yang kakek Maman ukir dengan ujung paku pada hari Linda lahir. Itu adalah caranya mengatakan, seseorang yang penting tinggal di sini. Saya akan menelepon pengacara Eko, kata Linda.
Eko membaca dokumen itu dalam 20 menit. Dia membacanya 2 kali, lalu meletakkannya di mejanya dan menatap Linda dengan ekspresi yang tidak dia duga. Itu tawaran yang bagus, katanya. Linda mengedipkan mata. Apa katamu? Saya bilang itu tawaran yang bagus. 3 miliar adalah jumlah uang yang besar. Dan perjanjian kerahasiaan, meskipun ketat, tidak jarang untuk kasus semacam ini. Jika kamu menerimanya, kamu akan memiliki keamanan finansial seumur hidup. Kamu menyuruhku menerimanya? Tidak. Saya mengatakan yang sebenarnya, karena jika saya tidak jujur padamu sekarang, saya tidak berhak memintamu mempercayai saya nanti. Eko mencondongkan tubuh ke depan. Linda, jika kamu menolak tawaran ini, apa yang akan terjadi selanjutnya akan sulit. Kita akan mengajukan gugatan secara resmi. Aryo akan melawan dengan segalanya. Itu akan lama. Itu akan sulit. Dan saya tidak akan berbohong padamu bahwa tidak ada jaminan kita akan menang. Pengadilan tidak terduga. Hakim adalah manusia. Dan Aryo punya sumber daya yang tidak kita miliki. Tapi kita punya kebenaran. Kebenaran itu penting, tapi tidak selalu menang. Linda menatap Eko, lalu menatap Dimas yang duduk di sudut ruangan dengan tangan bersedekap, rahang mengeras. Lalu dia menatap dokumen di meja. 3 miliar, 14 halaman, 1 tanda tangan. Dan tiba-tiba, Jan teringat. Linda teringat apa yang kakeknya pernah katakan padanya sekali saat duduk di kursi rusak di kebun. Dengan tangan penuh kapalan dan suara yang penuh dengan sesuatu yang tidak dia pahami sampai sekarang. Nona Linda, katanya. Dalam hidup ini akan ada orang yang menawarkanmu uang untuk membuatmu diam. Dan uang itu akan terlihat banyak. Itu akan terlihat seperti memperbaiki segalanya. Tapi setiap lembar uang kertas yang kamu ambil sebagai ganti diammu akan menjadi batu yang harus kamu pikul seumur hidup. Karena uang itu habis, nak. Tapi rasa malu karena kamu menjual dirimu sendiri tidak akan pernah habis. Linda mengambil dokumen itu, menutupnya lalu meletakkannya menghadap ke bawah di meja. Saya tidak akan menandatanganinya. Eko mengangguk. Dia tidak tersenyum, tidak merayakan. Hanya mengangguk, seolah dia sudah menduga jawaban ini. Kalau begitu, kita akan menyiapkan gugatan. Jawaban Linda tiba di kantor Aryo Wicaksono keesokan harinya. Dokumen 1 halaman yang disusun oleh Eko Santoso, yang menyatakan dengan istilah hukum apa yang Linda akan katakan dengan kata-kata yang lebih sederhana, tidak. Aryo membaca dokumen itu sekali. Hanya sekali. Lalu dia meremasnya perlahan dengan 1 tangan dan menjatuhkannya ke meja seolah sampah. Budi berdiri di depannya. Pak, telepon kantor hukum Rahmat. Katakan diplomasi sudah berakhir. Apa yang Anda ingin mereka lakukan? Aryo bangkit. Berjalan ke jendela kaca. Kota berkilauan di bawah sinar matahari yang acuh tak acuh. Saya ingin mereka memeriksa setiap inci kehidupan gadis itu. Saya ingin tahu apakah dia pernah gagal ujian. Saya ingin tahu apakah neneknya menunggak tagihan listrik. Saya ingin tahu apakah temannya, programmer itu, punya anomali dalam pengajuan pajaknya. Saya ingin semuanya. Pak, itu mungkin terlihat seperti intimidasi. Ya, saya tidak peduli seperti apa kelihatannya. Budi, saya peduli apakah itu berhasil. Budi menelan ludah dan meninggalkan ruangan. Aryo sendirian lagi, sendirian dengan kota di bawah kakinya, dan keheningan yang lebih berat dari setiap lantai gedung Wijaya. Apa yang terjadi setelah itu sangat cepat, terlalu cepat. 2 hari setelah menolak tawaran itu, Linda menerima kunjungan tak terduga, bukan di rumahnya, tetapi di kafe pojok teduh tempat dia bertemu Dimas hampir setiap sore. Dia sendirian. Dimas pergi. Linda punya kopi di depannya, dan layar teleponnya terbuka dengan pesan dari Eko, yang mengirim draft gugatan untuk dia tinjau. Lalu seseorang duduk di depannya. Linda mengangkat kepala. Itu adalah seorang pria yang tidak dia kenal, sekitar usia 40-an, mengenakan jas abu-abu, rambut pendek, mata gelap. Dia tidak terlihat mengancam, tidak terlihat agresif. Bahkan, dia punya ekspresi yang hampir sopan. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Linda tegang. Sesuatu dalam cara dia duduk, seolah dia berhak berada di sana. Linda Pramesti, kata pria itu. Bukan pertanyaan, Anda siapa? Nama saya tidak penting. Yang penting adalah apa yang akan saya katakan kepada Anda. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada orang yang tidak memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Hidayat. Saya adalah pengacara utama grup Wicaksono. Linda merasakan dingin merayap, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia telah belajar itu di kantor Aryo. Jangan pernah menunjukkan ketakutan. Jangan pernah. Jika Anda punya sesuatu untuk dikomunikasikan,
Bicaralah dengan pengacara saya, kata Linda. Saya sudah berbicara dengan pengacara Anda. Eko Santoso adalah anak yang baik, cerdas. Tapi dia bermain di level yang bukan miliknya. Dan kita berdua tahu itu. Katakan apa yang ingin Anda katakan lalu pergilah. Rahmat tersenyum. Senyum seperti yang dimiliki orang-orang yang terbiasa menang. Saya datang untuk memberikan kesempatan terakhir kepada Anda, Linda. Tawaran 3 miliar masih di meja. Tapi hanya sampai besok jam 5 sore. Setelah itu, grup Wicaksono akan menanggapi gugatan Anda dengan gugatan balik. Dan itu bukan 3 miliar rupiah. Tetapi gugatan ganti rugi atas reputasi, pencemaran nama baik bisnis, dan pemerasan. Kita sedang berbicara tentang gugatan yang dapat membuat keluarga Anda harus tinggal di jalanan. Linda tidak berkata apa-apa. Jantungnya berdebar seperti drum, tetapi wajahnya kaku seperti batu. Pikirkan baik-baik, lanjut Rahmat. Anda tidak melawan satu orang. Anda melawan sebuah institusi, melawan mesin hukum yang memiliki sumber daya untuk membuat Anda di pengadilan selama 10, 15, 20 tahun. Bisakah Anda bertahan? Bisakah nenek Anda bertahan? Dia berusia 78 tahun, Linda. Berapa tahun lagi menurutmu? Jangan bicara tentang nenek saya. Suara Linda memotong udara seperti pisau. Rahmat berhenti bicara. Untuk pertama kalinya, sesuatu di ekspresinya berubah. Tidak banyak, hanya kilasan. Seolah dia secara tidak sengaja menyentuh kabel listrik. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Rahmat sambil kembali tenang. Anda hanya seorang pembawa pesan, dan saya tidak bernegosiasi dengan pembawa pesan. Jadi, bangkit dari kursi itu, keluar dari kafe ini, dan beritahu klien Anda bahwa jawaban saya tetap sama. Saya tidak akan menandatanganinya. Rahmat memandangnya selama 5 detik penuh. Lalu dia bangkit, mengancingkan jasnya, dan meletakkan kartu nama di meja. Besok jam 5 sore, Linda. Setelah itu, segalanya akan berubah. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Linda menunggu sampai pintu kafe tertutup. Lalu dia menghela napas yang tertahan. Tangannya gemetar. Kopiah dingin. Dia mengambil kartu nama Rahmat dan merobeknya menjadi 4 bagian. Meninggalkannya di meja seperti konfeti. 10 menit kemudian, Dimas berlari datang. Dia tampak panik. Rambutnya lebih berantakan dari biasanya, dan laptopnya mencuat dari ranselnya. Linda, maaf aku terlambat. Aku ada masalah dengan... Dia terdiam saat melihat wajahnya. Ada apa? Linda menceritakan kepadanya. Dia menceritakan tentang Rahmat, tentang ancaman, tentang gugatan balik, tentang bagaimana dia berbicara tentang Nenek Siti. Dimas mendengarkan tanpa menyela. Ketika dia selesai, dia duduk perlahan, seolah semua energinya terkuras dari tubuhnya. Linda, aku harus memberitahumu sesuatu. Sesuatu dalam nada suaranya membuat Linda diam membeku. Apa? Dimas tidak menatapnya. Dia menatap meja, tangannya, yang selalu melakukan sesuatu, diam membeku. Pagi ini, seseorang menelepon dari kantor hukum Rahmat. Mereka menawariku posisi sungguhan, sebagai pengembang perangkat lunak untuk grup Wicaksono, dengan gaji yang, Linda, itu lebih dari yang bisa kudapatkan dalam setahun. Jauh lebih banyak. Dunia berhenti. Linda menatapnya. Tapi itu seperti dia melihatnya melalui air. Semuanya tampak terdistorsi, buram, tidak nyata. Mereka menawarimu posisi, dia mengulang, dan suaranya terdengar jauh, bahkan bagi dirinya sendiri. Ya, lalu apa katamu pada mereka? Dimas akhirnya menatapnya, matanya merah. Bukan karena menangis, tetapi karena malu. Aku bilang aku akan memikirkannya. Keheningan yang mengikuti adalah keheningan terpanjang dalam hidup Linda. Lebih lama dari 15 menit di kantor pendaftaran bisnis nasional. Lebih lama dari 3 detik sebelum Aryo menertawakannya. Lebih lama dari 30 tahun penantian neneknya. Dimas, kata Linda. Dan suaranya begitu lembut sehingga hampir tidak terdengar. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah orang yang membantuku mengatur segalanya. Yang menghabiskan malam-malam meneliti. Yang membawaku ke gedung itu. Yang menungguku di luar, yang bilang, akan selalu ada. Aku tahu. Kalau begitu aku ingin kamu menatap mataku, dan mengatakan yang sebenarnya. Kamu berpikir untuk menerima pekerjaan itu, kan? Dimas menatapnya. Dan di matanya, Linda melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Keraguan, bukan pengkhianatan, bukan kejahatan, tetapi keraguan. Keraguan seorang anak laki-laki berusia 23 tahun yang tumbuh tanpa apa-apa. Yang tidur di kamar pinjaman. Yang mengirim setiap rupiah kepada ibunya,
dan yang baru saja ditawari kesempatan seumur hidup yang tidak pernah dia duga mungkin terjadi. Aku tidak tahu, Dimas berbisik. Aku tidak tahu, Linda. Dan aku membenci diriku sendiri karena tidak tahu. Linda memejamkan mata, menarik napas, merasakan berat segalanya menimpanya seperti longsoran salju yang sunyi. Tawaran 3 miliar, ancaman rahmat, gugatan balik. Dan sekarang, ini adalah sahabatnya, batu karangnya. Rekan seperjuangannya sedang goyah, tetapi ketika dia membuka matanya tidak ada kemarahan di sana. Ada sesuatu yang lebih buruk bagi Dimas, pemahaman. Saya tidak akan memaksamu melakukan apapun, kata Linda. Saya tidak akan memintamu mengorbankan masa depanmu untuk perjuangan saya. Tapi saya ingin kamu tahu sesuatu. Jika kamu menerima pekerjaan itu, Aryo tidak membelimu, dia membeliku. Dia membeli keheninganku melaluimu. Dan setiap hari kamu bekerja untuknya, kamu akan tahu itu. Dimas tidak menjawab. Linda bangkit, meletakkan beberapa koin di meja untuk membayar kopinya, mengambil potongan kartu nama Rahmat yang robek, dan membuangnya ke tempat sampah di dekat pintu, dan berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak menangis di jalan, tidak menangis dalam perjalanan pulang, tidak menangis di depan neneknya. Dia menangis setelah itu, di tempat tidurnya, di kamarnya, dengan bantal menekan wajahnya agar tidak ada yang mendengar. Dia menangis karena sakit, karena Dimas adalah temannya, karena dunia ini tidak adil, karena melawan raksasa itu sulit, tetapi kehilangan seorang teman di tengah jalan itu menyakitkan. Dan saat dia menangis, dia mendengar langkah kaki lembut di lorong. Pintu terbuka perlahan. Nenek Siti masuk, tanpa berkata apa-apa. Dia duduk di tepi tempat tidur, dan meletakkan tangannya di punggung Linda. Dia tidak bicara, tidak bertanya, hanya ada di sana. Karena Nenek Siti tahu, ada rasa sakit tertentu yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata. Itu disembuhkan dengan kehadiran. Setelah sekian lama, Linda mengangkat kepalanya dari bantal. Matanya bengkak dan hidungnya merah. Nenek, bagaimana nenek melakukannya? Bagaimana nenek bertahan selama 30 tahun? Nenek Siti membelai rambutnya dengan kelembutan kuno yang hanya bisa dimiliki seorang nenek yang selamat dari hal yang tak tertahankan. 1 hari pada 1 waktu, nak, katanya. 1 hari pada 1 waktu. Dan setiap pagi aku akan bangun dan berkata pada diriku sendiri, hari ini aku tidak akan menyerah, hanya hari ini. Dan begitu juga hari berikutnya. Dan hari demi hari, sampai suatu hari, seorang gadis pemberani bangun dari tempat tidur yang sama ini dan memutuskan untuk melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Linda memeluk neneknya. Dan dalam pelukan itu, di kamar kecil dengan dinding retak dan spray tua, dia menemukan apa yang 3 miliar tidak bisa beli. Dia menemukan alasan untuk terus maju. Pukul 11 malam, ketika Nenek Siti sudah tidur dan rumah sunyi, telepon Linda bergetar. Itu adalah pesan dari Dimas. Linda menatapnya selama 1 menit penuh sebelum membukanya. Dia takut apa yang akan dia baca. Dia takut itu akan mengatakan, aku menerima pekerjaan itu. Dia takut kehilangan sekutu terakhir yang tersisa dalam perang ini. Dia membuka pesan itu. Aku menolak tawaran itu. Aku bilang tidak. Aku bilang Linda Pramesti adalah temanku. Dan tidak ada gaji di dunia ini yang lebih berharga dari itu. Maafkan aku atas keraguan itu. Besok aku akan menunggumu di depan rumahmu jam 8 pagi. Karena jika kita akan melawan raksasa, kita akan melakukannya bersama. Linda membaca pesan itu 3 kali. Dan kali ini, ketika air mata mengalir, dia tidak menyembunyikannya. Karena ini bukan air mata kesakitan, tetapi air mata harapan. Dan dalam kegelapan kamarnya, dengan telepon menempel di dadanya, Linda tahu bahwa besok akan menjadi hari terpenting dalam hidupnya. Karena besok adalah batas waktu rahmat. Dan setelah besok, tidak akan ada jalan kembali bagi siapapun. Ruang sidang penuh dengan orang. Linda tidak menduga itu. Dia membayangkan ruang sidang akan kosong, dengan hakim yang bosan dan 2 pengacara saling bertukar dokumen. Tetapi ketika Eko membuka pintu ruang sidang nomor 7 Pengadilan Negeri, apa yang dia temukan berbeda. Ada wartawan, ada kamera, ada orang-orang duduk di bangku belakang yang Linda tidak kenal, tetapi mereka memandangnya dengan rasa ingin tahu yang terasa seperti beban di pundaknya. Apa yang terjadi? Dia berbisik kepada Eko. Kasus ini bocor ke media. Seseorang membicarakannya. Mungkin dari pihak Aryo. Mereka pikir perhatian publik akan membuatmu takut. Dan itu tidak seharusnya begitu. Eko,
memandangnya sekilas saat mereka berjalan ke meja penggugat. Hanya jika kamu punya sesuatu untuk disembunyikan. Linda tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Dia punya sepatu baru. Nenek Siti menabung selama berminggu-minggu untuk membelikannya tanpa memberitahu apa-apa dan meletakkannya di ujung tempat tidur pagi ini dengan catatan yang bertuliskan, "Agar kamu bisa berjalan dengan mantap." Nah, dia mengenakan kemeja putih bersih, celana gelap yang Dimas pinjamkan dari ibunya, dan rambutnya diikat kuncir kuda yang ketat. Dia tidak terlihat seperti pebisnis, tidak terlihat seperti pewaris. Dia adalah dirinya yang sebenarnya. Seorang gadis berusia 21 tahun yang akan menghadapi pria paling berkuasa di kota dan tidak berpikir untuk mundur. Di sisi lain ruangan, Aryo Wicaksono sudah duduk. Linda melihatnya dan merasakan sesak di perutnya. Bukan karena takut, tetapi karena pemandangan itu. Aryo dikelilingi oleh 5 pengacara. 5 orang. Semuanya mengenakan jas yang sama. Map dokumen besar, laptop terbuka, dan ekspresi tanpa emosi. Mereka tampak seperti pasukan, dinding uang dan kekuatan hukum. Dirancang untuk menghancurkan semua yang menghalangi. Dan di sisi lain meja, Eko Santoso sendirian. Dengan sebuah map dokumen, 1 pena, dan kata-kata ayahnya terukir di hatinya. Linda duduk. Dimas duduk di barisan depan di antara penonton, dengan laptop di pangkuannya, siap untuk apapun yang diperlukan. Di samping Dimas, di kursi yang seseorang geser, karena bangku terlalu keras untuk tulang Nenek Siti yang sudah tua, adalah Nenek Siti. Linda memandangnya. Nenek membalas pandangannya. Dan di mata yang lelah itu, Linda melihat sesuatu yang menopangnya seperti tangan tak terlihat. Iman. Iman yang tulus. Iman yang teguh. Iman yang sama yang membuat wanita itu bertahan selama 30 tahun. Menyimpan kotak besi di bawah pohon mangga. Menunggu hari ketika seseorang cukup berani untuk membukanya. Hari itu telah tiba. Semua berdiri, kata juru tulis pengadilan. Hakim masuk. Namanya Hakim Indahsari. Usia 40-an. Rambut pendek, pandangan lurus. Dia tidak tersenyum. Tidak mengerutkan kening. Dia memiliki ekspresi netral seseorang yang telah melihat terlalu banyak kasus untuk terkesan dengan nama atau nama belakang. "Silakan duduk," katanya, membuka file kasusnya. "Kita ada di sini untuk kasus yang diajukan oleh Linda Pramesti melawan grup Wicaksono Tbk. Atas tuduhan pengambil alihan perusahaan secara tidak sah dan klaim hak pemegang saham. Apakah para pihak sudah siap?" "Siap, Yang Mulia," kata Eko. "Siap," kata Rahmat Hidayat dari sisi lain dengan senyum pemenang yang sudah Linda kenal. "Baik, dimulai." 2 jam pertama adalah pertarungan dokumen. Rahmat menyajikan kasusnya dengan presisi seperti mesin. Dia berargumen bahwa grup Wicaksono adalah perusahaan independen yang didirikan oleh Hadi Wicaksono tanpa mitra eksternal. Dia menyajikan anggaran dasar yang diubah, catatan akuntansi, dan pernyataan bersumpah dari mantan karyawan yang menegaskan bahwa Maman Pramesti tidak pernah lebih dari seorang subkontraktor. Semuanya sempurna. Semuanya disiapkan dengan sempurna. Semuanya palsu. Eko mendengarkan setiap argumen tanpa menyela. Dia membuat catatan, menggarisbawahi kalimat, dan menunggu. Ketika gilirannya tiba, dia tidak memulai dengan dokumen, dia memulai dengan sebuah pertanyaan. "Yang Mulia, saya meminta agar catatan resmi berbicara sendiri. Saya ingin menyajikan sebagai bukti utama, salinan bersertifikat anggaran dasar nomor 4783 yang diperoleh langsung dari Kantor Pendaftaran Bisnis Nasional." Eko berjalan ke meja hakim dan menyerahkan dokumen itu. Ruang sidang hening saat Hakim Indahsari membacanya. "Anggaran dasar ini," lanjut Eko, "menetapkan pembentukan PT Konstruksi Cakrawala dengan 2 pendiri, Maman Pramesti, pemegang 51% saham, dan Hadi Wicaksono, pemegang 49%. Itu terdaftar dengan pejabat pendaftaran bisnis BP, Hendra Kusuma, dan ada dalam catatan Kantor Pendaftaran Bisnis Nasional dengan nomor registrasi yang dapat diverifikasi. Rahmat bangkit. "Keberatan, Yang Mulia. Anggaran dasar itu berusia lebih dari 30 tahun. Tidak ada cara untuk memastikan keasliannya. Kantor Pendaftaran Bisnis Nasional telah menyiapkan dan mengesahkannya," jawab Eko tanpa gentar. "Kecuali pihak tergugat menyarankan bahwa Kantor Pendaftaran Bisnis Nasional Republik telah memalsukan dokumen, anggaran dasar itu berbicara sendiri." Hakim menatap Rahmat. "Apakah Anda punya bukti apapun bahwa dokumen itu palsu, pengacara?" Rahmat membuka mulut, menutupnya. Dia melihat Aryo. Aryo tidak melihatnya. "Belum ada, Yang Mulia."
Kalau begitu, silakan lanjutkan, pengacara Eko. Dan Eko melanjutkan. Dia menyajikan bukti setoran modal yang menunjukkan bahwa kakek Maman telah menginvestasikan tanah asli dan modal awal. Dia menyajikan kontrak konstruksi pertama perusahaan, yang semuanya ditandatangani oleh Maman Pramesti sebagai perwakilan hukum. Dia menyajikan pendaftaran perubahan nama dari PT Konstruksi Cakrawala menjadi Grup Wicaksono yang dilakukan tanpa tanda tangan atau persetujuan dari pemegang saham mayoritas. Dan dia menyajikan hal lain, audit tulisan tangan independen yang menunjukkan bahwa tanda tangan Maman Pramesti pada dokumen transfer saham yang disajikan Rahmat sebagai bukti adalah palsu. Ruang sidang menjadi riuh. "Tenang," kata hakim. Rahmat bangkit lagi. Kali ini senyumnya hilang. "Yang mulia, kami meminta penundaan untuk meninjau bukti baru ini. Tidak diizinkan. Anda punya waktu berminggu-minggu untuk menyiapkan kasus Anda." "Silakan lanjutkan," pengacara Eko. Eko mengangguk. "Yang mulia, pihak penggugat tidak hanya mencari kompensasi finansial, tetapi juga pengakuan publik bahwa Maman Pramesti adalah pendiri sejati perusahaan yang sekarang dikenal sebagai Grup Wicaksono. Mencari keadilan bagi seorang pria yang pekerjaan, reputasi, dan martabatnya diambil oleh orang yang dia percayai. Dan mencari agar pengadilan ini mengirimkan pesan bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, tidak peduli berapa banyak pengacara yang Anda sewa, tidak peduli berapa tahun berlalu, kebenaran tidak pernah kadaluarsa." Linda merasa dadanya panas. Bukan rasa sakit, tetapi kebanggaan. Setiap kata Eko adalah satu bata, setiap bukti adalah satu balok. Dia membangun kembali kisah kakeknya di depan seluruh kota. Hakim memerintahkan jeda 30 menit. Di lorong pengadilan, Linda duduk di bangku kayu. Nenek Siti duduk di sampingnya. Dimas duduk di depan mereka, menyandarkan siku di lutut. "Bagaimana menurutmu?" Linda bertanya kepada Eko, yang sedang memeriksa catatannya. Audit tulisan tangan itu memukul mereka keras. Mereka tidak menduganya. Rahmat sedang berimprovisasi, dan pengacara yang berimprovisasi adalah pengacara yang kalah. "Menurutmu kita akan menang?" Eko menatapnya dengan jujur. "Menurutku kebenaran ada di pihak kita. Dan menurutku hakim juga tahu itu." Nenek Siti tidak berkata apa-apa sepanjang pagi, tapi saat itu dia mengangkat tangannya dan memegang tangan Eko. "Terima kasih nak," katanya dengan suara bergetar. "Terima kasih karena percaya pada kami." Eko melihat tangan keriput yang memegang tangannya. Tangan seorang wanita yang telah menunggu 30 tahun untuk hari ini. Dan dalam gerakan itu, dalam rasa terima kasih yang sunyi itu, dia menemukan semua motivasi yang dia butuhkan untuk kembali ke ruang sidang itu dan melawan kasus terpenting dalam hidupnya. Ketika jeda berakhir dan semua orang kembali ke ruang sidang, sesuatu telah berubah. Aryo Wicaksono telah berubah. Bukan pada pakaiannya, bukan pada posturnya, bukan pada posisinya. Dia berubah di matanya. Linda menyadarinya segera. Dia pernah melihat mata itu penuh cemoohan, penuh amarah, penuh perhitungan yang dingin. Tapi sekarang ada sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak cocok dengan pria yang dia kenal di ruang kerja lantai 42 itu. Kelelahan, bukan secara fisik, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kelelahan seorang pria yang telah menjalani seluruh hidupnya memikul sesuatu yang bukan miliknya, melindungi sesuatu yang bukan yang dia bangun, berjuang untuk warisan yang tidak pernah sah. Hakim kembali melanjutkan. "Apakah pihak tergugat ingin menyajikan argumen tambahan?" Rahmat bangkit. Tapi sebelum dia bisa berbicara, sebuah tangan diletakkan di lengannya. Aryo Wicaksono bangkit. Seluruh ruang sidang menahan napas. "Yang mulia, saya meminta izin untuk berbicara kepada pengadilan." Hakim memandangnya dengan hati-hati. "Bapak Aryo, Anda sudah punya perwakilan hukum. Pernyataan apapun harus dilakukan melalui pengacara Anda." "Saya tahu, Yang Mulia. Tapi apa yang ingin saya katakan, saya harus mengatakannya sendiri." Rahmat menatapnya kaget. Dia berbisik sesuatu. Aryo menggelengkan kepalanya. Rahmat bersikeras. Aryo memandangnya dengan ekspresi yang berkata, "Duduklah." Rahmat duduk, dan Aryo Wicaksono mulai berbicara. "Yang Mulia, saya tumbuh besar mendengar cerita tentang ayah saya. Seorang pria yang dikatakan membangun kerajaan dari nol. Saya diajari bahwa segala yang kami miliki berasal dari kerja keras, visi, dan pengorbanannya. Dan saya mempercayainya. Saya mempercayainya karena dia ayah saya. Karena anak-anak percaya orang tua mereka. Karena lebih mudah mempercayai kebohongan yang nyaman daripada mencari kebenaran yang tidak nyaman." Ruang sidang hening.
bahkan kamera pun sunyi. Beberapa hari yang lalu, seorang wanita masuk ke kantor saya dan mengatakan sesuatu yang saya anggap konyol. Dia mengatakan, perusahaan ini bukan milik saya. Saya tertawa. Saya menertawakannya. Saya tertawa seperti orang yang sangat berkuasa sehingga lupa bagaimana rasanya tidak berkuasa. Aryo menatap Linda langsung, tanpa penghalang apapun. Tetapi setelah dia pergi, saya membuka map itu, membaca dokumen-dokumen itu, melihat foto ayah saya dengan Maman Pramesti. Dan pada saat itu, saya tahu bahwa cerita yang saya dengar sepanjang hidup saya tidak lengkap. Rahmat memegangi kepalanya. Ayah saya bermitra dengan Maman Pramesti. Itu kebenarannya. Maman Pramesti menyediakan tanah, modal awal, dan kontrak konstruksi pertama. Itu juga kebenarannya. Dan ayah saya, pada suatu waktu yang tidak bisa saya tentukan, memutuskan untuk mengambil segalanya, menghapus nama mitranya, membangun sebuah kerajaan di atas pengkhianatan. Aryo berhenti sejenak, menelan ludah. Dan ketika dia berbicara lagi, suaranya berbeda. Itu adalah suara seorang pria yang melepaskan topeng yang telah dia gunakan selama beberapa dekade. Saya tidak melakukan pengkhianatan itu, tetapi saya mengambil keuntungan darinya setiap hari dalam hidup saya. Setiap rupiah yang saya hasilkan, setiap kontrak yang saya tanda tangani, setiap lantai gedung itu, semuanya ada karena seorang pria jujur dirampas apa yang seharusnya menjadi miliknya, dan saya tahu ini. Mungkin tidak dari awal, tetapi ketika saya melihat dokumen-dokumen itu, saya tahu. Dan alih-alih melakukan hal yang benar, saya malah mengirim pengacara saya untuk melawan. Saya mengirim ancaman. Saya mencoba membeli keheningan seorang gadis yang hanya menginginkan keadilan. Aryo menundukkan kepalanya. Ayah saya mengajari saya bahwa orang yang ragu akan kalah. Orang yang punya belas kasih akan kalah. Tetapi hari ini, di hadapan pengadilan ini, di hadapan kota ini, saya ingin mengatakan sesuatu yang ayah saya tidak pernah berani katakan. Dia mendongak, memandang Linda, memandang Nenek Siti, dan matanya merah. Maman Pramesti membangun PT Konstruksi Cakrawala. Dia adalah pendiri. Dia meletakkan fondasinya. Dan keluarga saya berhutang kepada keluarga Anda sesuatu yang tidak ada jumlah uang yang bisa menggantinya. Pengakuan, hormat, dan permintaan maaf. Aryo berbalik menghadap Nenek Siti. Nenek Siti, suami Anda pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Dan Anda juga. Saya minta maaf. Nenek Siti memandangnya dengan mata berlinang air mata. 30 tahun. 30 tahun menunggu seseorang, siapapun di keluarga Wicaksono, mengakui kebenaran. Dan sekarang, di ruang sidang yang penuh orang asing, itu akhirnya terjadi. Hakim berdehem. Bapak Aryo, apakah Anda menerima fakta yang diajukan oleh pihak penggugat? Aryo mengangguk. Ya, Yang Mulia, dan saya bersedia untuk bernegosiasi penyelesaian yang adil, bukan melalui pengacara saya, tetapi langsung dengan Linda Pramesti. Dan negosiasi itu memakan waktu 3 hari. 3 hari Eko, Linda, dan Aryo duduk di sebuah ruangan pribadi di pengadilan dan berbicara, bukan sebagai musuh, bukan sebagai teman, tetapi sebagai 2 orang yang memikul beban cerita yang tidak mereka pilih, tetapi memiliki kesempatan untuk mengakhirinya dengan cara yang berbeda dari saat dimulainya. Kesepakatan akhirnya lebih dari yang pernah Linda impikan, dan kurang dari yang Aryo takutkan. Grup Wicaksono secara terbuka mengakui Maman Pramesti sebagai salah satu pendiri perusahaan asli. Sebuah yayasan didirikan atas nama kakek Maman, didanai oleh grup Wicaksono, didedikasikan untuk mendukung kontraktor kecil dan pengusaha berpenghasilan rendah. Linda menerima hak kepemilikan saham yang sah di grup Wicaksono, bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai kompensasi atas apa yang selalu dimiliki keluarganya. Dan di lobi gedung Wijaya, tempat yang dulunya hanya ada marmer dan keheningan, sebuah plakat perunggu dipasang dengan tulisan untuk mengenang Maman Pramesti, pendiri pemimpi. Pada hari plakat itu dipasang, Linda membawa Nenek Siti ke gedung. Mereka naik lift yang sama yang dulunya berbau parfum mahal dan kulit baru. Mereka berjalan melalui lorong marmer yang sama, melewati meja Ani, yang kali ini tidak memandang Linda dari ujung rambut hingga ujung kaki, tetapi bangkit dan menyapanya dengan namanya. Mereka tiba di lobi utama, dan di sana, plakat perunggu berkilauan dengan nama kakek Maman terukir dalam huruf yang akan bertahan lebih lama dari kontrak apapun. Lebih lama dari bangunan apapun. Lebih lama dari kerajaan apapun. Nenek Siti berjalan perlahan mendekat, mengulurkan tangannya dan menyentuh huruf-huruf itu dengan jari-jarinya.
Dia membelai setiap huruf seolah membaca huruf Braille dari surat cinta yang ditulis 30 tahun yang lalu. "Maman," bisiknya. "Mereka berhasil, sayang. Mereka berhasil." Linda berdiri di belakangnya. Dimas di sampingnya. Eko selangkah di belakang. Dan keempatnya menangis tanpa malu, tanpa menyembunyikan. Karena ada air mata tertentu yang tidak berarti kelemahan, tetapi berarti kemenangan. Berarti bahwa apa yang rusak akhirnya diperbaiki. Aryo Wicaksono berdiri di ujung lobi. Dia tidak mendekat, tidak perlu, hanya mengamati. Dan ketika Nenek Siti menyentuh plakat itu dengan tangan tuanya yang kuat, Aryo merasakan sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh semua uangnya, kedamaian. Malam itu, Linda kembali ke rumah Nenek Siti, rumah yang sama dengan dinding retak, pohon mangga yang sama di kebun, bau kopi dan bawang yang sama. Tidak ada yang berubah, dan segalanya telah berubah. Dia duduk di kursi rusak di kebun, kursi kakek Maman. Dia menatap langit. Bintang-bintang berkilauan dengan kejernihan yang hanya terlihat dari lingkungan tempat lampu kota tidak sampai. Nenek Siti keluar ke kebun dengan 2 cangkir kopi. Dia duduk di sampingnya. "Apakah kamu bahagia, nak?" Linda berpikir sejenak. "Saya merasa damai, Nek. Itu lebih baik daripada bahagia." Nenek Siti tersenyum. Senyum yang sama seperti biasa. Tapi hari ini senyum itu tidak memikul rasa sakit, tidak memikul penantian, tidak memikul 30 tahun keheningan. Kali ini senyum itu hanya bersinar. "Kakekmu pernah bilang suatu hari akan ada pramesti yang kembali ke gedung itu," kata Nenek Siti. "Dan aku bilang kepadanya, 'Ya, Maman, suatu hari.' Tapi jauh di lubuk hati, aku tidak tahu apakah aku mempercayainya. Aku tidak tahu apakah itu harapan atau kegilaan. Aku tidak tahu mengapa aku menyimpan dokumen-dokumen itu. Apakah itu untuk sesuatu yang nyata, atau hanya untuk punya alasan untuk terus hidup, dan sekarang. Sekarang aku tahu itu keduanya. Itu harapan dan kegilaan. Dan kadang-kadang keduanya berarti hal yang sama. Mereka hening, angin mengibaskan daun mangga. Di suatu tempat di lingkungan itu, seseorang memutar lagu lama dari radio. Kota sedang bernapas. Dunia terus berjalan. Dan di rumah kecil itu, di kebun dengan pohon mangga dan kursi rusak, 2 wanita minum kopi saat malam memeluk mereka. Yang satu telah menunggu 30 tahun. Yang lain telah berjuang 30 hari. Dan bersama-sama, mereka telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh uang, kekuasaan, dan waktu. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya pulang. Keesokan harinya, Linda berjalan ke gedung Wijaya sendirian. Dia tidak punya janji, dia tidak punya jadwal, hanya ingin melakukan satu hal. Dia masuk ke lobi, berhenti di depan plakat perunggu, membacanya lagi, untuk mengenang Maman Pramesti, pendiri, pemimpi, pembangun fondasi yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Dia mengambil sebuah foto kecil dari tasnya. Foto yang sama yang dulunya ada di map Koklat. Kakek Maman dan Hadi Wicaksono berjabat tangan. Tetapi sekarang foto itu memiliki sesuatu yang baru. Catatan yang ditulis tangan Nenek Siti yang gemetar di belakangnya, "Keadilan telah tercapai. Kami selalu mencintaimu." Linda meletakkan foto itu bersandar di dasar plakat. Dia meletakkannya di sana, sebagai hadiah untuk kakeknya. Akhir dari cerita yang dimulai dengan pengkhianatan, dan berakhir dengan martabat. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu dengan langkah mantap. Tanpa sepatu usang, tanpa map tua, tanpa ketakutan, karena Linda Pramesti bukanlah gadis yang gemetar saat masuk ke ruang kerja itu, memohon mereka mendengarkannya. Dia adalah wanita yang telah mengguncang sebuah kekaisaran dengan satu-satunya senjata yang tidak pernah bisa dibeli atau dihancurkan. Kebenaran.